menceritakan perjalanan sistem pendidikan Indonesia, sebuah perjalanan panjang yang dimulai sejak masa kolonial, masa kebangkitan nasional, masa awal kemerdekaan, Orde Baru, reformasi, hingga era kurikulum merdeka saat ini. Sistem pendidikan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dipengaruhi oleh kekuasaan, politik, budaya, dan kebutuhan sosial masyarakat pada zamannya. Untuk itu, melalui video ini saya akan menceritakan perkembangan pendidikan secara runtut dengan menyertakan teori pendidikan yang relevan serta menyoroti bagaimana perubahan kebijakan membentuk pendidikan Indonesia hari ini. Mari kita mulai perjalanannya. Sistem pendidikan Indonesia bermula dari kebijakan kolonial Belanda pada abad ke-19. Pada masa ini, pendidikan bersifat diskriminatif dan sangat terstruktur berdasarkan kasta sosial. Ada sekolah untuk anak Eropa, sekolah untuk anak bangsawan pribumi, dan sekolah rakyat yang kualitasnya sangat rendah. Contohnya adalah ELS atau Europeesche Leerlerschool untuk anak Eropa, HIS atau Hollands Inland School untuk pribumi elit, dan sekolah rakyat untuk masyarakat biasa. Tujuan pendidikan saat itu bukan untuk mencerdaskan rakyat, tetapi untuk menghasilkan tenaga kerja yang patuh dan melayani administrasi kolonial. Namun, di balik ketimpangan itu, pendidikan justru mampu menumbuhkan bibit kesadaran nasional. Siswa-siswa pribumi yang memperoleh pendidikan mulai memahami ketidakadilan dan membangun gerakan perlawanan intelektual. Awal abad ke-20 menjadi titik balik penting. Pergerakan nasional tumbuh melalui munculnya Budi Utomo, Sarekat Islam, dan organisasi pemuda lainnya. Di sini, peran Ki Hajar Dewantara sangat besar. Melalui taman siswa yang didirikan pada tahun 1922, beliau memperkenalkan pendidikan yang membebaskan dan berpihak pada rakyat. Filosofi beliau yang terkenal, Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, menjadi dasar pendidikan nasional hingga hari ini. Pada periode ini, pendidikan bukan hanya tempat belajar, melainkan ruang untuk membangun kesadaran kebangsaan, kemandirian, dan nilai keadilan. Setelah proklamasi 1945, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu rendahnya angka melek huruf, kurangnya guru, dan terbatasnya fasilitas sekolah. Pemerintah kemudian membangun sekolah rakyat 6 tahun, mendirikan sekolah guru SPG, dan memperluas akses pendidikan dasar. Pada periode ini, kurikulum Indonesia disusun untuk memperkuat identitas nasional, menumbuhkan pendidikan karakter, dan membangun literasi dasar. Meski terbatas, semangat belajar masyarakat sangat tinggi. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan derajat bangsa. Memasuki era Orde Baru, pemerintah melakukan ekspansi pendidikan secara besar-besaran melalui program sekolah dasar Inpres. Ribuan sekolah dibangun untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dasar. Pada periode ini, kurikulum dan sistem pendidikannya sangat tersentralisasi. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama, sistem ujian yang sama, dan target pembelajaran nasional. Memasuki era reformasi, sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih dinamis. Pemerintah mulai melakukan desentralisasi pendidikan, memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah dan sekolah, dan kurikulum pun mengalami banyak perubahan. Yang awalnya adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK), lalu kemudian ditingkatkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), lalu kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 2013, dan yang terakhir perubahannya adalah kurikulum merdeka. Fokus pendidikan perlahan bergeser dari sekadar hafalan menuju kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi, dan karakter. Pada masa ini juga teknologi mulai masuk ke sekolah. Pembelajaran digital, internet, dan media pembelajaran daring semakin berkembang.
Nah, kalau kita melihat keseluruhan perjalanan ini, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan Indonesia selalu mengikuti dinamika sosial politik. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan manusia kembali relevan dalam kurikulum Merdeka hari ini. Selain itu, konsep konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky juga sangat terlihat, yaitu bahwa siswa belajar paling efektif ketika mereka aktif membangun pengetahuan, bukan hanya menghafal informasi. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Indonesia terus berkembang menuju sistem yang lebih humanis, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik.